atau cucu, silakan. Tetapi dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Jangan sampai demi menjaga perasaan, Bapak dan Ibu mengorbankan kebutuhan inti, kesehatan, makan, perawatan, dan ketenangan hidup. Ketika rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah, perasaan lega dan bahagia itu wajar. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko, euforia. Euforia bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, bukan hadiah mendadak. Itu hak yang tertunda. Maka penggunaannya pun harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat, nutrisi yang lebih baik, dan hal-hal yang menunjang kualitas hidup. Setelah itu, kebutuhan pokok yang mungkin sempat tertunda, perbaikan rumah yang benar-benar mendesak, atau kewajiban yang sudah direncanakan, hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, hindari skema yang tidak jelas, hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis, atau karena tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian atau balas budi tanpa batas. Jika ingin menyimpan, pilih instrumen yang resmi dan aman, produk perbankan yang terukur, dan keputusan yang dipahami betul risikonya. Karena di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya kehilangan materi, itu bisa mengguncang rasa aman dan berdampak pada kesehatan. Berikutnya, tentang tanggal pencairan yang sering menjadi polemik. Ketika pejabat mengumumkan tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional, bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, ada sinkronisasi data, ada antrean sistem. Maka jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa data, pastikan tidak ada masalah administrasi, lakukan autentikasi sesuai ketentuan, cek rekening, dan gunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan mudah terpengaruh informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu akurat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin dalam hati kecil ada pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah negara masih mengingat jasa-jasa kami? Perasaan itu wajar. Namun kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel adalah salah satu bentuk bahwa kewajiban itu tetap bergerak untuk dipenuhi, meskipun terkadang prosesnya tidak secepat yang kita harapkan. Hambatan yang muncul seringkali bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Mari kita sikapi dengan kedewasaan dan kesabaran. Karena selama puluhan tahun Bapak dan Ibu telah menunjukkan keteguhan dalam pengabdian. Sekarang pun keteguhan itu masih diperlukan. Bukan untuk bekerja kembali, melainkan untuk menjaga ketenangan, menjaga kewaspadaan, menjaga martabat masa purna bakti. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimpan satu hal di hati, hak tidak hilang. Proses mungkin bertahap, informasi harus disaring, dan ketenangan adalah kunci utama agar masa purna bakti tetap bermartabat. Jika ada kendala, tempuh jalur resmi. Jika ada kabar yang memancing panik, verifikasi dulu. Jika ada orang meminta data rahasia, hentikan. Dan jika rapel sudah masuk, kelola dengan bijak, utamakan kesehatan dan kebutuhan pokok, bukan euforia sesaat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemberantasan korupsi. Gaji pensiunan tingkat yang paling rendah, kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Akan dibayar 2 minggu sebelum hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan transportasi selama mudik lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD,
Dan keempat, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan keempat, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara
di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam